Ada beberapa bentuk badan usaha, di antaranya berupa badan usaha yang berbentuk PT, Tbk, Pte, Sdn Bhd, Ltd, Inc, Corp, dan lain sebagainya yang akan dibahas dalam video ini. Mengenal bentuk badan usaha di Indonesia. Bentuk badan usaha di Indonesia secara umum terdiri dari 4 jenis, yaitu koperasi, BUMN, BUMS, dan joint venture. Yang pertama adalah koperasi. Badan usaha dengan didasari oleh asas kekeluargaan yang mengutamakan kepentingan bersama, di mana tujuan utamanya ialah untuk mensejahterakan para anggotanya. Badan usaha ini mengumpulkan dana dari para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha sesuai aspirasi serta kebutuhan bersama. Yang kedua adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Terdapat beberapa bentuk BUMN, yaitu persero atau perusahaan perseroan, perum, perusahaan umum, dan perjan, perusahaan jawatan. Persero atau perusahaan perseroan adalah perusahaan milik negara yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Tujuannya adalah mengejar keuntungan dengan memiliki saham yang seluruhnya atau sebagian minimum 51% dengan kepemilikan atas nama negara. Misalkan PT Telkom, PT Tbk, PT BRI, PT Pertamina, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bentuk dari BUMN, yaitu perum. Perum merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, sedangkan tujuannya untuk kemanfaatan umum dalam penyediaan berupa penyediaan jasa maupun barang dengan kualitas baik, dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Contohnya Perum Damri, Perum Bulog, Perum Perhutani. Kemudian bentuk BUMN selanjutnya adalah Perjan. Perjan merupakan perusahaan milik negara yang modalnya berasal dari APBN dengan tujuan membuat sejahtera masyarakat melalui pengabdian dan pelayanan. Saat ini BUMN tidak memiliki perjan karena telah berubah bentuk menjadi persero, yaitu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah dengan tujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan kepada publik. Contoh dari perjan adalah kereta api. Kalau dulunya adalah Perjan Kereta Api, sekarang berubah menjadi Persero Kereta Api. Perjan RRI dan TVRI berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Kemudian bentuk badan usaha selanjutnya adalah BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki swasta dengan tujuan mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha seperti CV, PO, PT, firma, UDI. Selanjutnya, bentuk badan usaha selanjutnya adalah joint venture atau perusahaan patungan. Bentuk badan usaha yang merupakan hasil kerjasama dari beberapa perusahaan, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, untuk membentuk satu perusahaan. Joint venture harus memiliki badan usaha yang berbentuk PT atau perusahaan terbatas. Contoh perusahaan joint venture seperti PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia merupakan perusahaan patungan antara Nestle dan Indofood. Contoh lain dari joint venture adalah PT Sari Husada yang merupakan kolaborasi perusahaan PT Kimia Farma dan PT Tiga Karsa Perkasa. Berbagai bentuk badan usaha PT, Tbk, Pte, Sdn, Bhd. Yang pertama adalah PT, Tbk. PT perusahaan terbatas, sedangkan Tbk berarti terbuka. Bentuk badan usaha seperti ini menandakan bahwa saham perusahaan dimiliki oleh publik atau bersifat publik. Perusahaan seperti ini telah melalui IPO atau penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia, dan sahamnya ditawarkan kepada publik, di mana orang bisa membeli saham tersebut melalui di Bursa Efek Indonesia. Contoh PT Gudang Garam Tbk, PT Bukalapak.com Tbk, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah PTE Ltd atau Private Limited. Bentuk badan usaha ini berasal dari negara Singapura, kalau di Indonesia sama dengan PT. Selanjutnya adalah bentuk badan usaha Ltd atau Limited. Akhiran yang mengikuti nama perusahaan yang mengindikasikan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan swasta.
LTD lazim digunakan oleh negara yang bergabung dalam Persemakmuran Inggris. LTD digunakan oleh perusahaan yang berada di bawah naungan perusahaan induk atau holding dengan perjanjian terbatas, seperti tidak boleh membuka unit bisnis baru dan lain sebagainya. Penulisan LTD dicantumkan setelah nama perusahaan, seperti Gulf Central Company Ltd, TMNT Company Ltd. Kadang ditulis juga dengan menggunakan co, seperti Gulf Central Co Ltd, TMNT Co Ltd. Selanjutnya adalah bentuk badan usaha yang berbentuk INC atau Incorporation. INC merupakan bentuk badan usaha holding yang membawahi banyak anak perusahaan dan sahamnya melantai di bursa efek, seperti Apple INC. Kemudian bentuk selanjutnya adalah Corp. Bentuk badan usaha ini sama seperti INC, yakni perusahaan induk holding yang membawahi banyak anak perusahaan namun sahamnya tidak diperjualbelikan kepada publik. Yang membedakan antara Corp dan INC adalah kepemilikan saham yang tidak dijual bebas seperti sahamnya INC, contoh Transcorp, Citicorp, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 6 adalah SDN BHD atau Sendirian Berhad. Badan usaha ini dipakai di negara Malaysia dan setingkat PT kalau di Indonesia. Selanjutnya nomor 7 adalah BHD atau Berhad. Badan usaha ini dipakai di Malaysia dan setingkat PT TBK. Artinya perusahaan ini telah melantai di Bursa Efek Malaysia. Kemudian selanjutnya adalah bentuk usaha SDN atau Sendirian. Jadi SDN ini kepanjangannya ada singkatan dari kata sendirian, dari kata sendirian. SDN bentuk badan usaha yang dipakai di Malaysia. Kalau di Indonesia ini setingkat dengan CV. Demikian bentuk badan usaha PT, TBK, PT SDN, BHD, Ltd, INC, Corp, CV, firma, dan lain sebagainya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel mikailabinar.com.